沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に. Di video ini aku bakal ngebahas tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di Pantau Utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga terciptanya suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon. Kesultanan Cirebon memiliki raja-raja di antaranya. Yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon I yang memerintah tahun 1445 sampai 1479. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran, yaitu putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istri keduanya yang bernama Subang Larang yang merupakan putri Ki Kedung Tapa, seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Cirebon. Raja kedua adalah Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon II yang memerintah tahun 1479 sampai 1568. Sunan Gunung Jati kemudian bertindak sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat, termasuk di dalamnya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten Raja. Yang ketiga adalah Fathahillah atau Sultan Cirebon ketiga yang memerintah tahun 1568 sampai 1570. Kekosongan pemegang kuasa itu kemudian dijabat oleh Fathahillah atau Fadilah. Kang Fathahillah adalah panglima kerajaan Demak yang menjabat sebagai bupati di Yogyakarta. Fathahillah kemudian naik tahta dan memerintah Cirebon secara resmi dan menjadi raja sejak 1568. Raja keempat adalah Peneban Ratu I atau Sultan Cirebon IV yang memerintah tahun 1570 sampai 1649. Sepeninggalan Fathahillah, ada calon lain yang layak menjadi raja. Tahta kerajaan jatuh kepada cicit Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas putra tetua Pangeran Dipatok Karbon. Pangeran Emas bergelar Penebahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Adapun raja kelima adalah Penebahan Ratu II atau Penebahan Gerilaya. Setelah Penebahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintah Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Resmi atau Pangeran Karim. Kemudian ia dikenal sebagai Penebahan Gerilaya atau Penebahan Ratu II dan ia meninggal di Kartasura pemerintahannya, yakni tahun 1649 sampai 1677. Kehidupan ekonomi Kesultanan Cirebon sangat beragam dan didukung oleh letak geografisnya yang strategis di pesisir Jawa. Pelabuhan Cirebon berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional, tempat persinggahan para pedagang dari India, Arab, dan Eropa. Selain perdagangan, pertanian juga pilar utama ekonomi kerajaan dengan produksi padi dan palawija yang melimpah berkat sistem irigasi yang baik. Kehidupan sosial masyarakat Cirebon mencerminkan keragaman budaya dan nilai keagamaan yang kuat. Sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, Kesultanan Cirebon tetap mempertahankan akar tradisi lokal. Kombinasi antara ajaran Islam dan adat istiadat menciptakan identitas sosial yang khas di wilayah ini. Kesultanan Cirebon memberi kontribusi besar terhadap peradaban wilayah Islam di Jawa Barat. Kesultanan ini mendirikan pesantren, masjid, dan sistem pendidikan yang melibatkan para ulama, mendukung pertumbuhan Islam di daerah tersebut. Hubungan dagang yang terjalin dengan bangsa-bangsa lain melalui jalur perdagangan internasional urut menyebarkan Islam ke berbagai kalangan masyarakat di Jawa Barat. Aspek politik Kesultanan Cirebon sangat dipengaruhi oleh peran para pendiri
termasuk Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Setelah menerima Islam dan Sunan Ampel, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan kepada Sultan Gunung Jati dan memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin sekaligus penyebar agama Islam. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abdul Malik Zakira, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650, dan Ratu Marta Kusama. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya. Kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda yang berkelan Pangeran Dipati. Karaton Kesepuhan Cirebon. Karaton Kesepuhan Cirebon juga termasuk kerajaan Islam tertua di Cirebon. Ini dibangun oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430. Keraton Krabon. Keraton Krabon adalah sebuah tempat pembelajaran yang didirikan putra mahkota Kesultanan Kanoman. Keprabonan tidak mempunyai keraton, melainkan hanya rumah-rumah biasa. Bangunan mandi pengiring. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan dari 5 bangunan mandi lainnya. Dulunya juga dibangun oleh Sunan Gunung Jati untuk bersantai. Bagi pengiring sultan yang kelima adalah Keraton Kecirebon. Keraton Kecirebon dibangun pada tahun 1800 Masehi. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang peninggalan pada zaman dahulu. Keraton Kacirebon. Keraton Kacirebon dibangun pada tahun 1800 Masehi. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang peninggalan pada zaman dahulu. Masjid Sang Cipta Rasa merupakan masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun pada tahun 1840 Masehi setelah Indonesia merdeka. Kesultanan Cirebon tidak benar-benar hilang, tetapi menjadi bagian Indonesia, yakni menjadi kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Saat ini Cirebon tidak lagi melaksanakan kesultanan atau kerajaannya, walaupun banyak keraton atau masjid yang didirikan pada masa Kesultanan Cirebon. Akan tetapi hingga saat ini keraton atau masjid tersebut masih digunakan untuk upacara adat. Kerajaan Cirebon runtuh pada tahun 1666 di masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi akibat fitnah yang dilontarkan Sultan Amangkurat I dari Mataram. Panembahan Ratu II dituduh bersekongkol dengan Banten, lalu diasingkan dan wafat di Surakarta. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekuasaan Cirebon diambil alih oleh Mataram yang memicu kemarahan Banten dan menyebabkan terpisahnya Cirebon menjadi beberapa bagian.